Selamat sore, nama saya Muhammad Abdi Sohendar dengan NRP 22 2024 090. Kali ini saya berada di kawasan Sumarekon. Kawasan Sumarekon ini termasuk ke dalam SDGs nomor 15, Live on Land, dikarenakan kawasan Sumarekon memiliki banyak ruang lingkup hijau. Salah satunya kali ini saya berada di Taman Kota yang berada di kawasan Sumarekon. Selain banyaknya taman kota di kawasan Sumarekon ini, banyak lanskap alami dan jalur hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfrians Rafael, NRP 22 2024 083. Untuk SDG selanjutnya yaitu SDGs nomor 6, yaitu Clean Water and Sanitation, di mana di kawasan Sumarekon ini telah menerapkan pengelolaan air bersih dan sistem sanitasi modern untuk warga. Terdapat titik resapan berupa danau yang luasnya kurang lebih 21 hektar dan terdapat 6 titik danau di kawasan Sumarekon, di mana yang di belakang saya adalah salah satunya. Yang mana air tersebut telah diolah sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dava Nazar Azwardi, NRP saya 22 2024 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan Sumarekon Bandung yang berkaitan dengan 17 SDGs, yaitu SDGs nomor 9 adalah Industri, Innovation, and Infrastruktur, di mana Sumarekon Bandung adalah salah satu proyek pembangunan kota terpadu yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Gede Bage. Proyek ini mengintegrasikan berbagai elemen innovation, industri, dan infrastruktur. Terdapat salah satunya adalah innovation dalam desain perkotaan, yaitu Smart City Elements, Green Infrastruktur. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yaitu jaringan transportasi modern, sistem pengelolaan air. Yang ketiga adalah fasilitas untuk inovasi ekonomi dan industri, adalah zona komersial dan bisnis, pusat innovation dan startup. Contohnya seperti di belakang saya, yaitu Sumarekon Mall Bandung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Komansa Azurakina Maramas Paika dengan NRP 22 2024 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan Sumarekon yang berkaitan dengan SDGs nomor 8. Kawasan Sumarekon Bandung yang merupakan kawasan perumahan, komersial, dan industri dapat dihubungkan dengan tujuan desain work and economic growth, yang artinya pekerjaan layak ada pertumbuhan ekonomi dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs. Melalui beberapa cara, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pekerjaan. Yang salah satu contohnya yang ada di belakang saya ini. Latar belakang observasi hubungan kawasan Sumarekon dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kawasan Sumarekon merupakan kota mandiri yang mengintegrasikan sektor hunian, komersial, dan ruang hijau. Observasi ini bertujuan memahami dampak pembangunan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam faktor ekonomi, pertumbuhan lokal, memacu aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Nilai properti, meningkatkan nilai properti, tetapi memunculkan isu keterjangkauan. Selanjutnya, kontribusi pajak, memberikan pendapatan signifikan bagi pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah lingkungan, menyediakan paru-paru kota dan mendukung ekosistem, dan menerapkan sistem pengelolaan modern. Selanjutnya, mendukung transportasi ramah lingkungan. Yang selanjutnya, sosial, mengubah dinamika sosial baik melalui peningkatan taraf hidup maupun potensi dislokasi, menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Yang terakhir, berpotensi memperbesar ketimpangan sosial. Tujuannya yaitu mengevaluasi dampak positif dan negatif pembangunan Sumarekon untuk mendorong keberlanjutan yang inklusif. Pada tahun 2014, Sumarekon Bandung menghadapi beberapa tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, kapasitas daya dukung tanah yang buruk, tingkat akomodir rendah, dan banjir. Sumarekon Bandung adalah proyek kota mandiri yang mentransformasi kawasan G dengan meningkatkan pengelolaan air melalui pengembangan 6 danau, pengembangan taman seluas 27 hektar, dan pemasangan sistem drainasi makro untuk pengendalian banjir.
Untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah, Summarecon Bandung menggunakan teknologi drainase vertikal dan horizontal perfabrikasi tanpa menyebabkan dampak lingkungan. Kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut telah diatasi melalui pelebaran jalan, bus umum, kereta lokal, kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk meningkatkan perekonomian kawasan, Summarecon menciptakan lebih dari 500 lapangan kerja dengan memperkerjakan penduduk lokal. Pelestarian habitat untuk burung cangak, kuntul, dan hewan ternak juga menjadi prioritas. Hampir 5.000 ton limbah organik telah diolah di Summarecon Bandung menggunakan larva lalat hitam, dan lebih dari 100 ton plastik telah disumbangkan ke Yayasan Zuci sejak tahun 2018. Instalasi pengelolaan air telah memasok 800 juta liter air. Summarecon Bandung juga mengelola 2 pembibitan di lahan seluas 1 hektar untuk menanam 2.000 pohon baru dan merawat pohon-pohon yang sudah ada. Fasilitas seperti taman, danau, dan jalur sepeda dibangun untuk meningkatkan reaksi dan kualitas hidup. Fasilitas komersial seperti Summarecon Mall Bandung dan Pasar Sinpasa didirikan untuk kenyamanan masyarakat. Summarecon Bandung mendukung inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memasang pengisi daya kendaraan listrik dan mengurangi penggunaan AC. Dengan merancang rumah yang lebih sejuk secara alami. Semua inisiatif ini dilakukan untuk sejalan dengan misi pemerintahan dalam menangani isu lingkungan. Tujuannya adalah menjadi mitra sepanjang hayat dalam membangun komunitas dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mencerminkan arah masa depan kawasan tersebut. Nah teman-teman, kali ini kita bakal menjelaskan tentang studi kasus Summarecon Bandung. Nah, Summarecon Bandung ini merupakan salah satu proyek properti besar yang dikembangkan oleh PT Summarecon Agung Tbk yang terletak di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini dirancang sebagai area hunian komersial dengan konsep modern dan berbagai fasilitas. Lalu kita lanjut ke bagian biaya proyek, teman-teman. Biaya pembangunan proyek Summarecon Bandung termasuk pembangunan pusat retail Sumaba. Sebagai berikut, Sumaba pembangunan pusat retail ini menghabiskan biaya sekitar 700 miliar. Sumaba merupakan pusat perbelanjaan ke-6 yang dimiliki oleh Summarecon. Nah, penjualan perdana kota Summarecon Bandung berhasil meraih pendapatan sekitar 800 miliar, teman-teman. Oke. Lalu proyek kota terpadu bernama Summarecon Bandung Gede Bage, perusahaan ini menganggarkan dana sebesar 1 triliun rupiah mengakuisisi lahan seluas 300 hektar. Seluruh dana pembebasan lahan berasal dari kas internal. Lalu berdasarkan laporan keuangan Summarecon per 31 Desember 2013, perusahaan ini masih memiliki kas dan setara 2,5 triliun rupiah, sementara kas dan per 30 Juni 2014 adalah 2,34 triliun rupiah. Meski harus merogoh kocek dalam hanya untuk pembebasan lahan saja, Summarecon optimis itu bisa mendatangkan cuan menggiurkan nilai pasar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lokasi proyek Summarecon Bandung terletak di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang berada sekitar 12-15 km dari pusat Kota Bandung. Lokasi ini sangat strategis, berada di jalan utama dengan menghubungkan Bandung dengan kota-kota besar lainnya. Yang selanjutnya adalah waktu proyek. Proyek Summarecon Bandung dimulai sejak tahun 2014 dan masih terus berkembang hingga sekarang. Adapun estimasi waktu untuk berbagai fase proyek adalah sebagai berikut, yaitu tahap pembangunan awal adalah 2014 hingga 2020 dan sampai sekarang masih dikembangkan. Yang selanjutnya untuk kelanjutan proyek Summarecon Bandung, kedepannya akan melibatkan berbagai tahap pengembangan yang dirancang untuk menciptakan kawasan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan pesat yang telah tercatat sejak dimulainya proyek ini pada 2014. Summarecon Bandung diperkirakan akan terus berkembang selama beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu stakeholder. Yang terlibat dalam proyek Summarecon Bandung memainkan peran penting dalam memastikan bahwa
pengembangan kawasan ini dapat berjalan lancar, sukses, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa stakeholder utama yang terkait dengan proyek ini, beserta peran mereka dalam mendukung keberlanjutan proyek. Yang pertama adalah pengembang atau developer, yaitu PT Summarecon Agung Tbk. Yang kedua, pemerintah daerah dan pusat. Yang ketiga, perusahaan konstruksi dan subkontraktor. Yang keempat, investor dan pembiaya. Yang kelima, masyarakat dan penghuni kawasan. Keenam, lembaga lingkungan dan NGO. 7, perusahaan teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah penyedia fasilitas dan jasa. Terima kasih. Dan selanjutnya ada proyek Summarecon Bandung. Dapat dijadikan contoh dalam berbagai aspek pengembangan kawasan hunian dan komersial yang berkelanjutan, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Beberapa elemen kunci dari proyek ini bisa diadaptasi atau digunakan sebagai referensi dalam proyek lain, terutama yang berfokus pada keberlanjutan dan